lagi dengan Bu Lina. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran keempat. Menu pembahasan kita meliputi tujuan, rangkuman materi, evaluasi, kesimpulan, dan pesan moral. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menulis peristiwa penting menggunakan aspek apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku. Yang ketiga, menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat. Yang keempat, menulis cerita dalam bentuk buku mini. Ini tujuan kita. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang pertama yaitu menulis informasi bacaan dengan menggunakan aspek apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kita belajar dulu aspeknya. Pertama, aspek apa? Aspek apa dipakai untuk menyajikan informasi tentang identifikasi peristiwa. Aspek di mana dipakai untuk menyajikan informasi tentang tempat terjadinya peristiwa. Aspek kapan dipakai untuk menyajikan informasi tentang waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya, aspek siapa dipakai untuk menyajikan informasi tentang pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi siapa saja yang terlibat ya anak-anak. Selanjutnya, mengapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Mengapa dipakai untuk menyajikan informasi tentang latar belakang terjadinya peristiwa. Jadi yang latar belakangnya peristiwanya anak-anak. Kemudian bagaimana? Ini dipakai untuk menyajikan informasi tentang proses terjadinya peristiwa. Ini prosesnya di bacaan tadi ya anak-anak ya. Sekarang coba perhatikan bacaan di bawah ini. Lina baca ya. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Aspek apa yang bisa diambil dari teks bacaan di atas? Ada yang tahu? Iya, betul lah, aspek bagaimana. Karena dalam bacaan kita dapat mengetahui bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan. Pinter. Selanjutnya, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Sekarang coba, kalau teks ini aspek apa? Ya, betul nak, aspek siapa. Pinter kamu nak, karena sudah tahu karena dalam bacaan kita mengetahui siapa yang berkewajiban menjaga keutuhan negara kesatuan. Ingatkah kalian jika dalam menulis informasi penting kalian harus memperhatikan penulisan kata baku? Ingat Bu Guru? Iya. Apa itu kata baku dan bagaimana cirinya Bu Guru? Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan atau PUEBI ya Nana. Ciri-ciri kata baku itu diantaranya adalah kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Pada pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit ya pada imbuhannya ya. Sekarang dari bacaan yang tadi dibaca, adakah bisa memberi contoh? Ada yang bisa? Saya. Ada yang bisa? Saya. Oh, mana ya? Oh iya, benar. Iya, betul. Tanggung jawab Bu, penulisannya dipisah. Ya, betul sekali nak, pinter kamu ya. Sudah tahu ya, tanggung jawab itu harus dipisah karena anak yang masih menulis tanggung jawab itu belum dipisah. Sekarang coba dibaca ini.
Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Kita baca bersama ya. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Sekarang dari bacaan tadi, coba sebutkan manfaatnya apa? Ada yang tahu? Apa? Oh iya, betul lah. Pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Yang kedua, ada yang tahu lagi? Apa? Sebelah sini. Oh iya, betul. Masyarakat hidup harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Yang ketiga, ketahanan nasional bangsa menjadi lebih baik karena negara kita kalau aman, kalau semuanya bersatu, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang bermusuhan antar kampung, antar warga, antar anak, maka aman terus ya anak-anak ya. Maka ketahanan kita akan terjaga dengan baik. Itu jadi manfaat persatuan dan kesatuan. Sekarang contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang tahu? Coba perhatikan ini ya, gambar ya. Ini misalkan acara 17 Agustus, kita bersama-sama mengadakan perlombaan, gotong royong mengerjakan apa? Peralatannya ya anak-anak, mereka bersatu. Selanjutnya, ini kalian suka bermain bersama teman-temannya walau beda suku, bangsa, dan agama. Sehingga walaupun berbeda, kalian tetap rukun. Sehingga negara kita akan aman, tentram, damai. Selanjutnya, walau berbeda agama, kita harus saling membantu, tolong-menolong. Itu sudah mencerminkan persatuan anak-anak ya. Tanpa membedakan agama, kita memberikan pertolongan bagi yang tidak mampu. Itu contohnya ya, dan masih banyak kalian bisa menyebutkannya. Jangan mama dan papa kalian di rumah. Sekarang kita akan belajar buku mini. Dari bacaan yang tadi dibaca tentang persatuan dan kesatuan, kalian nanti akan membuat buku mini. Sekarang apa buku mini? Buku mini adalah buku kecil yang terdiri dari beberapa fakta menarik untuk topik atau tema tertentu. Kalian sudah mengerjakannya pada pembahasan sebelumnya. Yang diperhatikan dalam menulis buku mini kali ini adalah memastikan judul sesuai dengan tema, menuliskan dan menggambar contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, menuliskan dan menggambar contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian yang selanjutnya yaitu seluruh gambar harus sesuai dengan temanya. Tema kita adalah persatuan dan kesatuan. Nah, setelah mempelajari hari ini, kalian nanti ngerjakan soal evaluasi ya anak-anak di alamat link berikut. Dan nanti jika muncul token, kalian tekan aja atau ketik hebat. Selamat mengerjakan nanti ya anak-anak ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah fungsi aspek itu meliputi apa? Menyajikan informasi tentang identifikasi peristiwa, di mana atau kemana, menyajikan informasi tentang tempat terjadinya peristiwa, kapan menyajikan informasi tentang waktu terjadinya peristiwa, siapa menyajikan informasi tentang pihak yang terlibat dalam peristiwa, 5. Mengapa menyajikan informasi tentang latar belakang terjadinya peristiwa, bagaimana menyajikan informasi tentang proses terjadinya peristiwa. Kesimpulan, kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan atau PUEBI. Contoh manfaat persatuan: 1. Pembangunan berjalan dengan baik, masyarakat hidup harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Ketahanan nasional bangsa menjadi lebih baik. Buku mini merupakan buku kecil yang terdiri dari beberapa fakta menarik untuk topik atau tema tertentu. Pesan bukunya: walaupun beda agama, suku, bangsa, adat istiadat, kaya miskin, kita tetap Indonesia. Ayo jaga persatuan dan kesatuan.
Jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker, olahraga ringan, dan tetap di rumah. Terima kasih, sampai jumpa.